Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semuanya di rumah? Semoga tetap sehat dan terus menjaga kesehatan kita karena kesehatan kita saat ini sangat mahal ya. Nah, semoga kalian tetap semangat meskipun masih belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera selesai, kita dapat bertemu di sekolah, belajar di sekolah, dan pastinya bertemu dengan teman-teman dan guru-guru. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita baca sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang kerajinan bahan keras buatan. Nah, kemarin kita telah pelajari materi tentang kerajinan bahan keras yang terbuat dari alam seperti kayu, rotan, getah nyatu, dan lain-lain. Nah, pada kali ini kita membahas kerajinan bahan keras buatan. Nah, beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, logam, dan lain-lainnya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya bisa berupa lukis ataupun dipotong dan dirakit, dicor, dan teknik lainnya. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang kita gunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bersama-sama untuk belajar beberapa kerajinan bahan keras buatan. Nah, yang pertama yaitu kerajinan kaca. Nah, kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Nah, lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Nah, gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Nah, dilihat dari pewarnaan yang sering digunakan, lukis kaca memiliki kecenderungan transparan, sehingga jika digunakan sebagai penghias ruangan nampak seperti tembus pandang. Nah, lukis kaca berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai penghasil lukis kaca yaitu ada Cirebon, Jepara, dan daerah lainnya. Nah, sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah mengenal lukis kaca. Lukis kaca sejak dahulu banyak dipakai di bangunan gereja, misalnya masjid, juga rumah-rumah yang mewah gitu ya. Nah, tujuannya adalah sebagai memperindah ruangan. Nah, selain lukis kaca, ada juga kaca patri. Nah, meskipun terkadang memiliki efek yang sama, namun teknik pembuatannya berbeda. Lukis kaca dibuat dengan cara melukis kaca sesuai pola yang diletakkan di bawah kaca. Sedangkan kaca patri menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Baik lukis kaca maupun kaca patri terdapat garis luar atau outline gitu ya. Nah, yang dibuat dengan warna yang tegas seperti hitam, emas, dan perak. Nah, ini beberapa contoh dari kerajinan kaca. Tuh ada botol yang dihiasi dengan lampu, terus ada kaca yang dibuat untuk beberapa candi gitu ya kan, terus vas bunga. Nah, kalau yang di bawah ini yaitu kaca patri yang biasanya digunakan di masjid ataupun di rumah-rumah kayak gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kerajinan buatan dari logam. Nah, sebagai pengetahuan, kalian perlu mengetahui bahwa bahan alam yang termasuk dalam kategori logam juga banyak macamnya seperti emas, perak, perunggu, dan aluminium, besi, dan kuningan. Nah, kalian juga perlu untuk mengetahuinya. Daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan dan Jawa. Nah, kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Nah, logam itu kan kalau masih
berasal dari alam, tapi dia kalau logam aja itu belum menghasilkan sebuah kerajinan. Tapi ketika udah diolah, nah diberi hiasan, nah itu akan lebih menarik untuk dijadikan sebuah kerajinan. Nah, bahan logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Nah, perkembangan pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya seperti gelas, teko, nampan, wadah, serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol. Nah, kejuaraan itu biasanya berasal dari logam. Nah, sini ada contohnya yaitu ada piala, ada cincin kayak gitu, dan ada bros. Nah, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada kemasan produk kerajinan bahan keras. Nah, kemasan secara umum dimaksud adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, goncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Nah, setiap bentuk barang, benda yang dibungkus suatu benda di dalamnya dapat disebut dengan kemasan. Sejauh hal tersebut memang bermanfaat untuk melindungi isinya, untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk. Maka, packaging biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa, sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Nah, untuk membuat kemasan, tidak hanya tergantung pada beberapa material saja, tetapi banyak sebagai jenis material yang bisa digunakan. Misalnya hiasan-hiasan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam kardus atau ya tadi pembungkusnya kayak gitu, biar menarik dan menyampaikan pesan apa yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, selanjutnya berkarya kerajinan bahan keras. Nah, tugas untuk minggu depan dikumpulkan minggu depan, kalian membuat kerajinan yang terbuat dari kerajinan keras alam ataupun buatan. Nah, itu tugasnya. Dan kedua, kita minggu depan ulangan bab 1 ya. Bab 1. Nah, makanya apa yang kalian rasa penting setiap materi itu dicatat, dan habis itu nanti kita baru ulangan. Oke? Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa chat WA Ustazah. Sekian dari Ustazah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.